Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lintang Ayu Ramadan, Laila Sofia Nazah, dan Sumayyah Nikmah yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai metode, strategi, dan media pembelajaran dari lesson plan atau RPP yang telah kami buat sebelumnya yang berkenaan dengan materi Congratulations, Wish and Hope untuk kelas 9 SMP semester 1. Yang pertama yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah scientific approach technique atau pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide. Yang selanjutnya, untuk mengembangkan karakter siswa. Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran adalah yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Jadi, scientific approach teknik ini menekankan kepada keaktifan siswa daripada keaktifan guru itu sendiri. Jadi, guru itu hanya sebagai fasilitator yang menyediakan media yang digunakan siswa untuk memperoleh informasi. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pendekatan saintifik. Langkah-langkah pendekatan saintifik ini ada 5, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang pertama yaitu mengamati. Siswa menggunakan panca inderanya untuk mengamati fenomena yang relevan dengan apa yang dipelajari. Mengamati atau observasi ini diharapkan peserta didik dapat menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang kedua yaitu menanya. Siswa merumuskan pertanyaan tentang apa saja yang tidak diketahui atau belum dapat dilakukan terkait dengan fenomena yang diamati. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Yang ketiga, yaitu mengumpulkan informasi. Siswa mengumpulkan data melalui berbagai teknik, misalnya melakukan eksperimen, mengamati objek atau aktivitas maupun kejadian. Kegiatan mengumpulkan informasi ini adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan bisa melakukan eksperimen. Yang keempat yaitu mengasosiasi atau mengolah informasi. Jadi, siswa menggunakan data dan informasi yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka rumuskan. Jadi, siswa di sini melakukan penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Jadi, kegiatan mengasosiasi ini digunakan untuk
memperoleh jawaban atas pertanyaan dan juga untuk menyimpulkan apa yang sudah mereka kumpulkan tadi, informasi yang setelah mereka kumpulkan menjadi suatu pengetahuan. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Siswa menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka ke kelas secara lisan dan atau tertulis atau melalui media lain. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari dengan cara bisa melalui lisan maupun melalui media tertulis atau melalui media yang lainnya. Dan selanjutnya adalah media alat bahan dan sumber belajar. Media alat bahan adalah proyektor, laptop, papan tulis, dan spidol. Dan sumber belajar adalah internet dan buku pelajaran. Yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Pada strategi pembelajaran ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pendahuluan, inti, dan penutupan. Untuk pendahuluan sendiri itu biasanya terdiri dari 10 menit. Yang pertama, guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan memberi salam, mengajak peserta didik untuk merapikan kelas dan penampilan mereka, mengajak peserta didik untuk mengawali kegiatan dengan berdoa dan memeriksa kehadiran peserta didik. Yang kedua, guru memberi salam dan menyapa peserta didik. Yang ketiga, dengan bimbingan guru, siswa mengungkapkan pengalaman-pengalaman dalam memberi ucapan selamat dan harapan kepada seseorang. Yang selanjutnya adalah strategi inti yang terdiri dari kurang lebih 60 menit. Itu yang pertama ada mengamati. Dengan bimbingan guru, siswa membaca dialog yang telah diberikan dan siswa menangkap ekspresi-ekspresi untuk memberi ucapan selamat dan harapan kepada seseorang. Selanjutnya ada menanya. Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mempertanyakan tentang kata-kata yang sulit. Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mempertanyakan tentang makna dan fungsi sosial dalam congratulation, wish, and hope. Yang selanjutnya ada mengumpulkan data atau informasi. Itu caranya seperti siswa membaca kembali dialog tentang congratulation, wish, and hope, dan siswa menemukan informasi rinci dari informasi tertentu dalam dialog. Selanjutnya ada mengasosiasi atau menganalisis data atau informasi yang caranya berupa siswa mengungkapkan ekspresi-ekspresi untuk memberi ucapan selamat dan harapan kepada seseorang. Ada siswa menuliskan aspek-aspek dan ekspresi-ekspresi yang ada dalam congratulation, wish, and hope. Dan yang terakhir adalah siswa membaca dialog lain yang diberikan oleh guru dan menjawab pertanyaan dalam bentuk kelompok. Langkah terakhir dalam inti adalah ada mengkomunikasikan, yang berupa siswa maju dan mempresentasikan hasil pekerjaan mereka dan siswa lain mengoreksi hasil pekerjaan kelompok yang maju. Yang terakhir ada mencipta, yang berupa siswa dibagi menjadi beberapa kelompok in pairs dan diberikan situasi percakapan. Ada siswa menyusun percakapan berdasarkan situasi, dan yang terakhir adalah masing-masing grup mempraktekkan hasil kerja kelompok. Strategi terakhir ada penutup yang berdurasi kurang lebih sekitar 10 menit dan berada pada akhir kelas, akhir pertemuan, yang berisi guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat ringkasan bahan yang sudah dipelajari pada pertemuan ini. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan tugas remedial dan pengayaan yang diberikan, dan guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.